Hai semua, jumpa lagi bersama saya di Selera Indonesia. Kali ini aku mau bikin makanan khas dari Palembang, yaitu pempek bercuko. Nah, udah pada tahu belum dengan makanan khas satu ini? Ini salah satu makanan khas yang favorit banget orang Palembang suka makan. Ibarat kata itu, nggak makan pempek itu rasanya itu nggak nikmat banget. Pada penasaran nggak nih sama makanan yang satu ini? Yuk disimak videonya sampai selesai. Sebelum kalian simak videonya, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Hal pertama yang harus kita lakukan adalah kita bikin dulu cukonya. Nah, cukonya ini terdiri dari air, gula batok, cabai rawit, bawang putih, dan asam jawa. Sekarang cabai rawitnya itu kita pisahkan dulu dari batang yang atasnya itu loh, tangkainya. Nah, ini kita bersihin satu persatu sampai benar-benar tangkainya itu hilang. Siapkan air di dalam panci. Ini untuk kita melarutkan gula merahnya. Air yang digunakan lebih kurang 3,5 liter. Dengan api kompor sedang ya bun. Masukkan gula merah ke dalam panci, lalu tunggu sampai gula merahnya larut. Sambil menunggu gula merahnya larut, kita haluskan bawang putih dan cabai rawitnya. Nah, di sini pas kita ngeblendernya itu, kita tambahkan sedikit air untuk mempermudah proses ngeblendernya. Ketika gula merahnya sudah mulai larut, mulai kita masukkan asam jawanya. Diaduk-aduk dan tunggu sampai asam jawanya ikutan larut bersama dengan gula merah. Tidak lupa ditambahkan sedikit garam untuk memberi rasa gurih pada cukonya nanti. Diaduk-aduk kembali sampai tercampur rata dan tunggu sampai mendidih cukonya. Setelah cukonya mendidih, baru kita masukkan bumbu yang sudah kita haluskan tadi, bawang putih dan cabai rawit. Nah, ini kita masukkan ketika cukonya itu sudah mulai mendidih. Matikan kompornya, kalau tidak dikecilkan saja apinya paling kecil. Nah, ini dimasukin semuanya bumbu yang sudah dihaluskan tadi itu tinggal diaduk-aduk kalau misalkan sudah dimasukkan semua. Nah, diaduk-aduk seperti ini sampai benar-benar semuanya itu menyatu dan diamkan sampai cuko itu dingin. Setelah cukonya dingin, mulai kita pindahkan ke dalam wadah yang sudah kita sediakan. Dan jangan lupa disaring ya bun, biar nanti ampasnya tidak ikutan masuk. Kecuali kalau misalkan memang kalian suka simpen cuko yang ada ampasnya. Nah, kalau misalkan bikin cuko pakai asam jawa ini, insya Allah disimpan di dalam kulkas itu awet lama bun. Bisa 2 minggu, 3 minggu, bahkan pernah 1 bulanan aku simpen di dalam kulkas itu tahan. Selanjutnya kita bikin pempeknya. Tadi kan udah cukonya. Nah, untuk bahan pempeknya itu di sini aku pakai ikan gabus, tepung tapioka, telur, garam, gula, dan kaldu jamur. Tidak lupa sama air juga. Hal pertama yang harus kita lakukan adalah kita giling ikannya, itu dicampur dengan air, nanti disusul sama garam, gula, kaldu jamur, dan telur. Semua bahan ini kita giling secara bersamaan supaya nanti semua bumbunya itu tercampur rata. Untuk ngadon ikan ini, kalau misalkan nggak punya alat ini, pakai tangan, pakai mixer pun bisa. Pakai alat itu sebenarnya sih untuk mempermudah dan mempercepat supaya adonan itu cepat rata. Dan tekstur dari pempek itu nanti dia itu sedikit padat, dan ketika dia kalau misalkan digoreng itu pas dingin dia nggak kempet bun. Setelah bumbu dan ikannya selesai dicampurkan, nah sekarang kita masukkan sagunya, tepung tapioka ke dalam adonan ikan. Di sini kita adon secara perlahan-lahan, nggak usah yang terlalu kenceng-kenceng pakai tenaga banget, pelan-pelan aja sampai dia bener-bener rata. Ikan yang aku gunain ini adalah ikan gabus. Nah, di sini aku pempeknya ini aku bikinnya 2 kilo ikan gabus bun. Untuk tepungnya itu aku gunain 2 kilo, tapi 1,5 kilo aku campurin di adonan langsung. Setengah kilonya itu untuk digunakan ketika kita mau ngebentuk pempeknya. Selama mengadon, jangan lupa panaskan air sampai mendidih untuk merebus pempeknya nanti. Sebelum dari itu kita siapkan dulu isian dari pempek telur. Pecahkan 2 butir telur, lalu kasih 120 ml air dan garam sedikit aja. Nah, itu kita kocok-kocok sampai benar-benar telurnya itu mencair dan tidak menggumpal lagi.
Air yang kita siapkan tadi ketika sudah mendidih itu artinya sudah saatnya untuk kita ngebentuk adonan pempek sesuai dengan yang kita inginkan. Di sini pertama aku mau bikin pempek telur kecil. Cara ngebentuk pempek telur ini susah-susah gampang bun. Untuk adonannya jangan terlalu tipis karena takut telurnya nanti keluar atau bocor. Kendala bikin pempek telur rata-rata di kebocoran pada saat ngisi telur ke adonan pempeknya. Rata-rata gagalnya di situ itu bun. Biasanya udah kejadian satu kali gagal itu biasanya suka berturut jadinya gagal bun. Makanya ketika kita ngadon pempeknya itu usahakan adonan pempeknya itu jangan terlalu tipis, itu aja. Nah setelah matang itu pempek itu biasanya dia mengambang bun. Kalau misalkan dia sudah mengambang kayak gini itu tandanya dia udah matang dan siap untuk diangkat. Nah ini bentukan dari pempek telur yang aku bikin tadi. Tuh kayak gini bentuknya. Kadang ya bentuk pempek telur ini berbagai macam ragamnya bun. Ada yang gendut, ada yang buntet, ada yang gede banget. Kalau gede banget itu udah kayak pempek kapal selam bun. Kalau ini namanya pempek telur kecil. Kalau yang gede itu pempek kapal selam. Yang isinya itu bener-bener satu butir telur untuk satu pempek. Untuk pempek lenjer ini cara ngadonnya paling enak dan gak sesulit pempek telur. Tinggal dibulet-buletin aja, terus dirol-rol sampai rata dan dicemplungin. Lalu tinggal tunggu pempeknya mengambang. Ketika sudah mengambang itu artinya pempek yang sudah mateng. Beginilah hasil dari pempek yang kita buat kali ini. Sungguh menggoda dan sungguh menggugah selera. Ingin segera aku goreng rasanya dan dimakan bersama cuko. Wah, jadi ngiler deh aku. Emang semenarik dan seenak itu loh pempek ini. Ibarat kata itu ya kalau pakai bahasa Palembang itu, dak pacak nian tejingok pempek sama cuko, laju lah itu lah nak dimakan. Cak mano kamu ngiler dak njingok ini? Kalau aku jelas ngiler. Selanjutnya pempeknya kita goreng dulu sebelum kita cobain. Nah beginilah penampakannya ketika pempeknya udah digoreng bun. Sudah saatnya kita coba makan pakai cuko ya. Kita ambil pempek telur dulu, kita cobain rasanya kayak apa dicampur sama cuko. Ya jelas enak bun. Enak banget ini. Gak cukup hanya satu kali gigitan aja bun, bikin nagih pokoknya. Kalau udah suka dan jatuh cinta sama namanya pempek itu susah bun. Apalagi pempek ini termasuk makanan yang mengenyangkan dan juga disukain sama anak-anak. Nah bagi anak-anak yang gak mau makan nasi, dibikinin ini tuh udah kenyang. Ikannya dapet, telurnya dapet, dan karbohidratnya juga dapet. Pengganti nasinya dari tepung. Memang top markotop banget ini pempek. Terima kasih karena sudah menonton video kami.